kita mengajak mereka untuk memberikan informasi terkait penyadartahuan tentang dampak perubahan iklim. Kenapa harus lingkungan yang diperjuangkan? Apapun yang kita lakukan untuk lingkungan itu sebetulnya penting, karena lingkungan memberikan sumber daya yang tak ternilai tadi. Gitu. Saya Muhammad Faisal Latif, saya dari Kota Pekalongan. Kebetulan saya sebagai ketua Kobar Pekalongan, yaitu komunitas lingkungan yang memiliki visi generasi muda sebagai pelopor pengendalian dampak perubahan iklim di Kota Pekalongan. Itu sampah yang masuk, belum sampah yang dibuang ke sungai, belum sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan, gitu ya. Sedangkan kondisinya sudah overload dan sampah ini menyumbang gas metana. Saksikan saya di program Lentera Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Azimatus Syabana, dalam program Lentera Show. Nah, pada kesempatan kali ini, Lentera Show akan membawakan tema tentang lingkungan dan perubahan iklim. Sudah hadir bersama saya saat ini, seorang aktivis dari Kobar Pekalongan, Mas Faisal. Saya panggilnya Mas Fai. Mas Fai, Ya. Oke, Mas Fai. Mas Fai, kesibukannya akhir-akhir ini apa saja, Mas? Kira-kira. Wah, akhir-akhir ini cukup padat gitu ya. Kemarin kita ada kegiatan youth camp ya, yang kita selenggarakan di Bandungan, Kabupaten Semarang. Kita mengajak 100 pemuda dari Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, ke Kota Tegal, dan juga Kabupaten Demak gitu ya. Nah, kita ajak para anak muda yang terdampak oleh perubahan iklim untuk ikut kegiatan youth camp supaya mereka tahu apa yang sedang mereka hadapi gitu ya. Itu acaranya apa saja itu, Mas? Acaranya sederhana, kita mengajak mereka untuk memberikan informasi terkait penyadartahuan tentang dampak perubahan iklim yang terjadi, sekaligus mendorong atau menstimulus mereka untuk bagaimana cara mereka beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Seperti banjirop, bagaimana teman-teman dari pesisir itu menghadapi banjirop. Cara mereka beradaptasi seperti apa. Cara mereka berkampanye itu seperti apa. Nah, ini yang sedang kita fasilitasi gitu. Berarti sebagai aktivis lingkungan, ya Mas, kira-kira kenapa sih Mas Fai dan kawan-kawan di Kobar itu berjuang untuk lingkungan? Kenapa harus lingkungan yang diperjuangkan? Oke. Pertama, lingkungan memberikan sumber daya yang tak ternilai dalam keberlanjutan kehidupan manusia gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak perubahan iklim ya yang dampak negatifnya merusak lingkungan, kemudian adanya banjirop, adanya suhu yang semakin panas. Ini harus kita kampanyekan kepada generasi muda, kepada para masyarakat supaya mereka tahu dan supaya mereka mulai beradaptasi dengan ini, sehingga apapun yang kita lakukan untuk lingkungan itu sebetulnya penting, karena lingkungan memberikan sumber daya yang tak ternilai tadi gitu ya. Memberikan kita, dan kita harus memberikan sesuatu untuk lingkungan. Kita harus memberikan sesuatu untuk lingkungan juga. Berarti dari situ kita bisa tahu bahwa yang Mas Fai dan kawan-kawan promosikan adalah kepedulian tentang perubahan iklim ya. Betul. Itu menurut Mas sendiri ya, dari kacamata seorang aktivis, khususnya aktivis lingkungan, krisis iklim itu apa sih? Oke. Ya, ini cukup
panjang gitu ya penjelasannya ya. Pertama, perubahan iklim ya. Perubahan iklim ini kan perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dalam jangka waktu yang lama, 10 tahun ke atas gitu, dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi ulah manusia. Seperti kita penggunaan bahan bakar emisi karbon gitu ya. Kemudian kerusakan-kerusakan lingkungan itu yang diperparah oleh tangan-tangan manusia. Penggunaan batu bara yang semakin hari ya kan. Nah, ini kemudian menghasilkan gas rumah kaca yang terlalu berlebihan. Sebetulnya gas rumah kaca ini penting untuk bumi supaya menjaga suhu bumi tetap hangat dan nyaman digunakan sebagai tempat tinggal manusia gitu. Namun karena jumlah gasnya di atmosfer bumi ini terlalu banyak, akhirnya ini menimbulkan panas bumi yang semakin tinggi, semakin meningkat. Dari panas bumi yang meningkat ini kemudian menjadikan es di kutub mencair. Es di kutub mencair akhirnya kondisi permukaan laut naik gitu ya. Iya. Kondisi permukaan laut naik. Dan inilah yang kemudian di beberapa wilayah tertentu yang mungkin 1 meter di atas permukaan laut ini karena kondisi airnya naik ada banjirop. Nah, banjirop ini juga ternyata berdampak pada banyak hal gitu ya. Ada dia di sektor infrastruktur juga terdampak, ekonomi pasti, kemudian kesehatan, mental, sosial, budaya, semuanya terdampak. Sangat besar dampaknya. Ini kita hanya ngobrol di banjir saja. Bagaimana dengan dampak perubahan iklim yang lain gitu ya? Ini banyak faktor yang mempengaruhi juga. Yang kecil saja dampaknya besar Mas, apalagi dampaknya yang besar. Ya. Ini baru satu saja banjir ya. Baru banjir saja. Bayangkan saja banjir kemudian jalannya pada rusak. Kakinya gatal-gatal, muncul penyakit iklim gitu ya. Muncul penyakit iklim, demam berdarah, gatal-gatal kulit, alergi. Ini di kesehatan. Di mental seperti apa? Contoh di wilayah pesisir Pekalongan itu ada satu kelurahan yang benar-benar dia banjir. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024, namanya Kelurahan Degayu. Dia banjir sehingga anak-anak kecil itu tidak memiliki lapangan untuk bermain. Ya. Nah, ini untuk anak kecil nih, dia tidak punya lapangan untuk bermain. Sehingga yang mereka mainkan ya hanya gadget, handphone gitu ya. Mereka main handphone, ada temennya kenapa-napa, mereka nggak ada kepedulian di situ. Sehingga rasa empati, simpatinya tidak ada. Ini juga berdampak pada mental mereka. Jadi dampak dari perubahan iklim ini sangat luas. Ya. Saya dulu pernah baca Mas di sebuah survei yang tiba-tiba lewat di beranda saya. Katanya negara kita itu termasuk negara dengan warga yang terbanyak yang tidak mempercayai adanya krisis iklim. Itu menurut Mas bagaimana itu? Mungkin bukan tidak mempercayai ya, bukan tidak mempercayai. Masyarakat kita ini kurang edukasi, kurang tahu apa itu sebetulnya perubahan iklim gitu ya. Nah, mereka sebetulnya sudah terdampak. Setiap hari kita panas, suhu udaranya panas. Kita kipas angin, ya, pakai kipas angin, pakai AC. Kemudian di wilayah pesisir kita kebanjiran. Sebetulnya secara langsung mereka itu terdampak oleh perubahan iklim. Hanya saja mereka tidak tahu ini itu sebetulnya ada apa gitu ya. Yang mereka tahu panas karena mataharinya deket nih gitu. Atau Pekalongan mataharinya ada 2 gitu ya. Kurangnya edukasi saja menurut saya. Kalau mereka tahu ternyata ini adalah perubahan iklim dan dampaknya mengancam kehidupan manusia di masa mendatang, pasti mereka percaya. Dari situ berarti Mas Fei dan rekan-rekan di Koper mencoba mengedukasi mungkin di Pekalongan dan sekitarnya. Betul, kita mencoba memberikan informasi, penyadartahuan kepada para generasi muda supaya mereka itu tahu kenapa kita selama ini suhu udara semakin panas. Banjir yang kita hadapi ini bukan banjir biasa. Karena kita pernah ngobrol dengan generasi yang sudah
jauh di atas kita gitu ya. Bahwa banjir yang kita hadapi ini siklus. Karena dulu pantai Pekalongan itu bukan di Selamaran, bukan di pesisir sana. Tetapi ada yang mengatakan di Banyurip, ada yang mengatakan bahkan di Bojong gitu ya. Iya. Ini mereka mengatakan ini siklus Mas, ini bukan perubahan iklim. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini karena memang siklusnya banjir ini dulu pantainya Pekalongan di Bojong gitu. Tetapi secara kita pikir secara akal sehat gitu ya. Ya walaupun itu siklus, tetapi siklus itu terjadi kan 200 sekian tahun. Iya. Ya kan? 200 sekian tahun baru itu 200 sekian tahun juta baru itu terjadi gitu. Dan secara akademis ini ternyata memang dampak daripada perubahan iklim. Bahkan di Kota Pekalongan kenapa ada penurunan tanah itu juga adanya ulah manusia di sana gitu. Adanya ulah manusia di sana. Itu pernah diteliti Pekalongan ini dari tahun 2021 sampai tahun 2023 penurunan tanahnya ini 15 cm. Cukup signifikan. Bahkan yang baru-baru ini di Stadion Hugeng ya, di Stadion Hugeng baru 7 bulan kalau nggak salah itu 15 cm. Wow. Artinya isu yang beredar di sosial media, di YouTube, kalau teman-teman klik cari di pencarian kolom YouTube itu Pekalongan tenggelam tahun 2035 bisa jadi benar, tidak, ya kan? Nah, itulah kenapa kita mencoba memberikan edukasi kepada para masyarakat, kepada generasi muda supaya kita tahu dan mengerti bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita beradaptasinya, seperti itu. Tadi Mas Fai menyinggung soal penurunan kontur tanah di Pekalongan. Kalau di Pekalongan itu juga ada aktivitas industri tekstil yang berpengaruh, saya kira sangat berpengaruh lah ya terhadap lingkungan. Menurut Mas Fai bagaimana Mas? Wah, saya nggak berani nih ngomongin ini. Ya, sebetulnya apa ya? Ini industri tekstil batik ya. Iya. Ya memang. Saya pernah baca di suatu tempat, nek kaline resik, itu tandanya Pekalongan tidak baik-baik saja gitu ya. Karena kondisi perekonomiannya artinya menurun, artinya mati gitu ya. Tapi kalau sungainya berwarna-warni, ada hijau, agak siang nanti merah, bahkan banjirnya pun warna-warni gitu ya. Itu artinya Pekalongan ekonominya bagus gitu ya. Ekonominya baik. Namun ya kembali lagi soal lingkungan mungkin akan berbeda. Ya walaupun batik ini menyumbang tidak hanya pada satu nilai saja. Tidak hanya menyumbang pada produk saja. Kalau kita lihat produknya bagus gitu ya. Tidak, tapi batik ini secara keseluruhan, secara ekonomi itu dia menyumbang pada banyak hal. Bagaimana penjahitnya, pembabarnya, kemudian penjual mori, maklar morinya gitu ya. Mereka semuanya mendapati penghidupan dari industri batik ini gitu ya. Industri batik ini. Sehingga kalau kita lihat dari kacamata lingkungan, seorang pengamat lingkungan, ya kondisi batik ini memang menyumbang banyak bagus pada perekonomian Pekalongan. Akan tetapi harus diimbangi dengan bagaimana pengolahan limbahnya. Harus diimbangi. Makanya di pengolahan batik itu perlu adanya yang namanya IPAL. Apa itu IPAL? IPAL ini dia mengolah limbah cair, limbah batik gitu ya, menjadi yang tadinya warnanya macam-macam itu yang itu disaring melalui sistem IPAL ini, difilterisasi, yang nanti yang keluar, yang kita buang ke sungai itu airnya kondisi air yang bening, sudah jernih, yang jernih, bening, jernih, dan itu bisa digunakan. Setidaknya walaupun tidak layak konsumsi, setidaknya dia layak pakai gitu ya. Setidaknya dia layak pakai. Dan uji cobanya sederhana. Coba hasil dari air yang sudah masuk filterisasi dari IPAL ini, kita coba dikasih ikan lele gitu ya.
dia bisa bertahan hidup enggak. Kalau dia bertahan hidup, artinya kondisi ipalnya Baik. sudah bagus Iya. gitu. Nah, masalahnya di Kota Pekalongan beberapa ipal ini tidak berjalan. Dan tidak hanya tidak hanya skala industri saja yang harus memiliki ipal, akan tetapi usaha batik skala rumahan juga harus memiliki ipal. Karena bagaimanapun limbah dari batik ini menyumbang banyak limbah cair yang ada di sungai, yang itu memperparah kondisi ekosistem di sungai. Gitu, Mas. Saya nggak berani ngomong banyak kalau soal batik. Berarti dampak krisis iklim itu ya cukup besar di mana-mana ya Mas, dari Iya. semua aspek. Kira-kira ya Mas, dari kampanye-kampanye yang telah Mas lakukan, edukasi, dampak panjangnya kira-kira apa yang bisa muncul? Sebetulnya sederhana, kalau kita menyuarakan sesuatu gitu ya, dari hanya saya atau saya dan teman saya hanya 2 orang atau 3 orang saja, ini dampaknya akan sedikit. Sehingga salah satu untuk menyuarakan sesuatu, hal-hal baik itu salah satunya adalah kita dengan membentuk komunitas. Nah, dengan membentuk komunitas kita memiliki wadah bagi siapapun yang ingin menyuarakan hal yang sama gitu ya, tentang keresahan-keresahan yang kita hadapi. Salah satunya adalah keresahan tentang perubahan iklim ya, yang mengancam kehidupan kita di masa mendatang. Nah, harapannya cuman bagaimana kampanye yang kita lakukan ini berdampak kepada mereka dan mereka ikut andil dalam melakukan aksi bersama kami, seperti itu. Aksinya seperti apa, Mas? Aksinya sederhana saja. Kita aksi-aksi lingkungan, mulai kurangi penggunaan sampah plastik, ya kan? Karena sampah plastik ini bicara sampah rata-rata manusia ya, rata-rata kita gitu ya, rata-rata kita. Setiap hari itu kita menyumbang kurang lebih 0,5 kilo sampah. Satu orang. Kalau 1 orang kurang lebih 0,5 kilo sampah, kali ada berapa juta jiwa ini, ya kan? Sangat banyak gitu ya. Di Kota Pekalongan, sampah yang masuk ke TPA setiap harinya 120 ton. Wow. Itu sampah yang masuk. Belum sampah yang dibuang ke sungai, belum sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Sedangkan kondisinya sudah overload dan sampah ini menyumbang gas metana yang memperparah kondisi perubahan iklim di udara gitu ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana kita mengkampanyekan itu supaya mereka juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian aksi mereka terhadap lingkungan, bagaimana kita mulai rehabilitasi pohon, kita mulai nanam kembali pohon-pohon yang ada, yang sudah ditebangi ini, bagaimana kemudian kita menanam kembali. Kita harapannya sedikit, harapannya nggak terlalu banyak kayak gitu ya. Terus bagaimana di wilayah pesisir ini mangrove-nya kita kembalikan seperti semula, sehingga dalam hal beradaptasi itu kita akan lebih mudah gitu, Mas. Jadi, apakah kita harus bersikap optimis atau pesimis berarti Mas untuk menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan iklim yang sekarang seperti ini? Prinsipnya perubahan lingkungan itu tidak bisa kita lawan, gitu ya. Perubahan lingkungan itu tidak bisa kita lawan, sehingga kita harus optimis. Kita harus optimis, mampu beradaptasi dengan apa yang telah terjadi. Di Desa Simonet, Kabupaten Pekalongan, di wilayah pesisir, Dusun Simonet itu sudah hilang. Dari berapa kakak, sekarang tinggal 1 kakak kalau nggak salah. Dan di Kabupaten Demak, itu juga ada 1 desa yang benar-benar sudah tenggelam, tetapi mereka beradaptasi dengan menggunakan rumah panggung. Ini hal yang menarik yang perlu kita tiru juga, bagaimana kemudian warga pesisir Pekalongan juga beradaptasi dengan cara yang sama gitu. Artinya bukan untuk melawan, tapi untuk beradaptasi. Karena kita nggak bisa melawan. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Fei dari Koper Pekalongan. Terima kasih Mas Fei telah Mas Azim membagi pengalaman dan wawasannya pada teman-teman semua yang menonton.
ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, Mas? Oke. Apa ya? Saya sering menyampaikan ini kepada teman-teman, bahkan di seminar-seminar, di kegiatan apapun saya sering menyampaikan bahwa bumi ini tidak hanya warisan dari para pendahulu gitu. Tetapi bumi ini juga sebagai titipan dari jutaan anak yang akan lahir. Jadi mari kita jaga bumi ini, mari kita jaga, mari kita lestarikan, mari kita berikan kesempatan yang sama kepada mereka yang akan lahir untuk bisa menikmati apa yang telah kita nikmati. Iya. Karena kerusakan yang telah terjadi itu ya memang ulah kita, tapi tanggung jawab kita terhadap itu adalah kewajiban kita dalam memperbaiki apa yang telah rusak tadi. Dan tidak memperparah yang sudah. Dan tidak memperparah yang sudah terjadi. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan perbincangan kami dalam episode kali ini. Akhir kata, saya dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.